Kecil, Bang. Saya mau praktek ini sebenarnya. Oke, ini saya nanti sambil apa teman-teman, sambil off cam aja. Udah saya record ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya ya. Oke. Ini kita udah masuk di hari keempat teman-teman di bootcamp online UI UX Code. Di mana hari ini kita membahas materi terkait komponen dan pattern ya di dalam sebuah tampilan mobile. Jadi kalau teman-teman cek itu di mobile, di aplikasi itu, ya itu tersusun atas komponen-komponen. Ada yang namanya komponen button, ada yang namanya komponen card, ada yang namanya komponen apalagi ada reader bar, dan misalkan ada navigasi, teman-teman bisa cek di materi itu udah ada linknya menuju material.io. Itu adalah guide sebenarnya supaya teman-teman itu ngedesain suatu tampilan itu ada guide-nya, ada petunjuknya. Tapi bukan harus saklek ngikutin itu ya. Teman-teman bisa eksplorasi lagi. Tapi ada aturan-aturan yang sebenarnya teman-teman harus ikutin kayak kayak apa namanya anatomi dari button, misalkan ada apa aja, ada teks, ada misalkan kalau buttonnya ada icon nanti bisa tambah icon. Kalau untuk anatomi card itu misalkan ada title-nya, deskripsinya, call to action-nya, teman-teman harus perhatikan itu. Dan ya hari ini tugas teman-teman ya untuk nge-copy atau duplikat ataupun jiplak ya, copy word dari screenshot di handphone teman-teman masing-masing. Cari mungkin satu dua apa satu dua screen, 1 sampai 2 screen untuk dijiplak atau di copy word. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya pertama teman-teman bisa eksplorasi terkait tools yang ada di Figma sambil ngedesain sebuah tampilan, ya itu lebih efektif lagi bagi teman-teman nanti untuk mengerjakannya dan memahami komponen tools yang ada di Figma. Oke, mungkin malam ini ada sedikit praktek ya, mungkin ada tips mungkin nanti kita kasih terkait gimana sih cara desain screen dalam sebuah tampilan itu. Mungkin sebelum saya mulai, Mbak Fitri, ada yang mau disampaikan dulu nggak, Mbak? Oke, ini ya, izin bener-bener full off cam karena jaringan kurang baik juga nih. Untuk yang hari ini, sebetulnya teman-teman perlu memahami ya, bahwa tugas kita sekarang, tugas yang hari ini gitu, tujuannya itu adalah untuk biar teman-teman itu sering kenal dengan elemen-elemen yang membangun sebuah UI, utamanya sekarang di mobile app dulu. Dengan kalau teori-teorinya gitu ya, kalau udah ada di materi, oke ini ada ini, ada ini, ada ini. Tapi kan mungkin teman-teman jadinya kurang biasa juga ya, karena itu masih elemen terpisah. Makanya tugas copywork ini, bahkan sebenarnya copywork ini nggak cuma di tugas ini aja. Siapa tahu teman-teman di luar kelas itu pengen nyobain mengenali sambil latihan, oh ini layout yang kayak gini ternyata begini ya, atau layout yang begini ini lebih bagus ya, atau kayak gitu. Silakan kalian juga bisa coba copy work exercise ini karena ini membantu kita mengenal beberapa layout baru dan juga mengenali elemen-elemen yang mungkin bisa kita susun dalam suatu tampilan halaman dan juga dengan konteksnya. Utamanya sih konteksnya. Nah, mungkin kalau misalkan fokusnya dari live session hari ini praktek saat di dalam si Figma-nya sih ya, utamanya untuk teman-teman yang belum begitu kenal dengan Figma, bisa diperhatikan dan take notes mana yang kalian belum pahami atau cara menggunakan Figma yang belum kalian pahami. Karena kalau soal elemen-elemennya memang kelihatannya kita sudah tahu ada satu set yang sebenarnya udah ada di luar sana input komponen kayak gitu-gitunya itu udah ada tinggal kita coba buat versi kita sendiri di dalam Figma-nya. Jadi nanti mungkin sama Bang Fadli ya, Bang Fadli yang menunjukkan soal si di Figma-nya gitu digimanain. Mungkin kayaknya gitu aja sih Bang Fadli. Oke, mungkin itu teman-teman dari Mbak Fitri ya. Ini saya bakalan share screen. Nah, ini saya off cam aja ya, teman-teman, biar saya nggak pakai mic soalnya ini biar aman mic saya.
Oke, semuanya terkait live session malam ini di mana yang bisa share ya? Print. Halo Mbak, ini share screen saya kelihatan? Kelihatan. Oke, ini kelihatannya saya buka Figma ya, Figma 1, Figma Community, apa namanya, Mobin sama Dribble kelihatan ya? Oke, ini teman-teman saya lagi di Figma, saya lihat seperti yang teman-teman cek hari ini tugas kita ya terkait bikin copy Word itu di mana teman-teman ya ngejiplak satu tampilan itu supaya teman-teman bisa bikin komponennya manual di Figma walaupun sebenarnya kalau kita pengen cepat itu ada di design system di sini ya teman-teman bisa explore aja di community. Tapi sebelum teman-teman menggunakan design system ini ya langkah baiknya kita harus tahu gimana cara bikinnya dengan manual. Yap, untuk tugas teman-teman harus nyari beberapa screen ya, 1 sampai 2 screen. Nah, karena di sini saya nggak ada yang saya screenshot, jadi saya langsung ambil aja di sini yang namanya Mobins Design bagi teman-teman yang pengen ke sini silahkan ke sini ya. Di sini banyak tampilan aplikasi. Ini yang udah real, yang udah jadi, yang udah diinstal yang udah ada di Play Store sama di App Store. Teman-teman bisa cek di sini. Adapun kalau di Dribble ini sebenarnya sifatnya masih eksplorasi di sini dan ini belum full, jadi ini hanya menampilkan visual aja. Dan kalau teman-teman bikin tugasnya nggak boleh ambil dari sini ya, boleh harus ambil dari screenshot aplikasinya. Karena kenapa ya supaya real. Karena di sini aplikasinya nggak real, ini hanya eksplorasi. Itu sebagai contoh aja, mungkin di sini kita coba cari dulu screen yang agak rumit tapi nggak terlalu rumit juga ya biar nggak lama juga kita nanti. Tapi yang penting komponennya itu kompleks supaya kita bisa nyesuaiin semuanya. Oke, kita cari di sini misalkan level traveling. Oh, ada Gojek nih. Ini kayaknya ada beberapa yang nggak bisa kayak ini ya, susah kita cari untuk 3D-nya yang agak lebih mudah karena kita cuman waktunya sedikit ya. Jadi kita harus maksimalkan. Saya lagi cari dulu. Oke, finance apakah? Oke, wait. Ini kalau terlalu banyak apa teman-teman ya? Terlalu banyak pilihan kita malah sulit untuk Oke, ini teman-teman, sorry saya lagi baca chat tadi, kirain ke saya. Ini terlalu banyak tampilan ya, kita jadi sulit menentukannya mana deh. Health and fitness kayaknya. Atau medical ya. Medical check your health. Kita browse di sini dulu. Ada, ya. Aduh, saya jadi bingung nih. Yang mana yang home-nya ada nggak ya? Home screen-nya mana nih? Home screen. Ada deh. Shopping. Shopping coba mau. Oke, kita lagi coba shopping ya. Ini dia shopping ya. Teman-teman bisa cek di sini kalau shopping itu identik dengan clean, eksklusif ya di sini kalau teman-teman bisa cek itu ya memadukan dengan font kemarin kalau teman-teman pelajari ya. Karena setiap font itu ada artinya masing-masing. Ada kalau kita tetap kita bisa
kombinasikan dengan bagus, yaitu bisa memberikan tampilan kita lebih clean, eksklusif, dan lain-lain. Kalau untuk barang-barang branded misalkan seperti ini kelihatan lebih mahal ya gitu. Nah, kalau teman-teman cek gambar juga mempengaruhi di sini ya. Kalau teman-teman ikut live session kemarin, coba cek di sini. Nah, ini gambarnya senada dengan brandnya. Kenapa dibikin putih ya, supaya lebih clean tadi, kelihatan lebih eksklusif juga. Oke, di sini nggak banyak warna, kalau teman-teman cek cuman hitam putih abu-abu, hitam putih abu-abu. Oke, kita coba. Aduh, ambil satu aja kali ya. Ini aja coba dulu. Ini nggak kelihatan. Ini aja jadi. Saya nggak di copy ya. Di copy langsung nggak bisa. Copy SVNG. Aduh, harus ambil dulu. Oke, saya download dulu. Waduh, nggak bisa ya. Eh, oke, saya apa aja, screenshot aja. Di sini saya paste dulu. Oke, kita ambil aja yang ini. Oke, kita. Yap, dapat. Jadi di sini kalau teman-teman bisa guna Figma ya, kita udah bisa tutor seperti ini. Oke, sebelum teman-teman ngedesain itu coba pelajarin dulu di sini. Bukan harus dan juga harus hafal ya. Tapi coba cek-cek di review-review kalau gimana sih komponennya itu, kalau jaraknya berapa sih. Ya, teman bisa cek di material.io ini. Pergi aja ke bagian komponen. Oke, di sini ada banyak untuk Android, iOS, web. Nah, di sini ada komponen seperti misalkan button yang paling umum ya. Kita cek button itu ada apa aja sih? Misalkan di sini ada 4 tipe button, ada yang ini teks aja, itu bisa disebut button juga dengan low emphasize penekanan yang yang rendah. Ya, dimana kalau teksnya kalau cuma teks doang, jadi seakan-akan itu nggak terlalu timbul ya, dan nggak primary bisa digunakan. Ada outline button, ada yang apa? Fill button atau container button. Ada yang toggle button di sini. Ini namanya toggle button. Ini yang saya bilang anatominya tadi. Di sini ada teksnya, ada ikonnya dan lain-lain. Dan ini untuk di card, teman-teman bisa cek. Ini untuk misalkan ini button di dalam sebuah card, gimana sih tampilannya bagus. Nah, teman-teman harus perhatikan di sini. Lakukan seperti ini menurut mereka. Nah, jangan lakukan seperti ini, kelihatan kurang bagus juga dengan seperti ini ya. Oke, itu beberapa elemennya, silakan dieksplorasi dulu. Ini ada banyak ya, teman-teman tinggal cek aja apa sih yang bagusnya di sini, apa yang harus dilakukan, apa yang nggak harus dilakukan. Oke, dan kedua untuk itu anatomi, silakan cek anatomi lain, card, layout dan lain-lain. Di sini kita mau cek dulu terkait grade. Oke, layout. Layout di sini. Kalau teman-teman cek lagi tampilan itu kenapa rapi, konsisten, clean, dan kelihatan bagus ya. Kalau teman-teman cek di sini. Ini kalau di lurus ini lurus semua, kalau ini sejajar semua lurus, rapi ya. Ini kalau dicek lagi detailnya ini sebenarnya sama jaraknya. Ini jaraknya sama semua nih. Ini sama. Itu diatur menggunakan namanya layout grid. Di sini untuk rekomendasi grid untuk beberapa breakpoint ya. Ada yang untuk extra small untuk handphone sekitar 0 sampai 600 sini ADP dengan marginnya 16 biasanya, dengan layout kolomnya 4. Apa sih layout kolom ini, nanti kita coba. Sini hingga desktop ini ada untuk marginnya, kolomnya berapa digunakan, itu disesuaikan nanti. Silakan dicek lagi di sini. Oke, kalau untuk ya kita cek di sini.
Jadi kalau teman-teman cek untuk Android itu menggunakan untuk handphone ya khususnya sebenarnya. Menggunakan kalau dengan ukuran 360 dpi atau pixel, kita bisa gunakan margin 16 pixel di sini. 16 ya, kalau 16 ini sebenarnya nggak saklek harus diikutin, tapi minimal biasanya teman-teman gunakan 16. Tapi bisa ditambah 4 ataupun 8. Tapi baik idealnya coba ditambah 4 dulu, misalkan 16 kalau kurang itu bisa tambah 4 20 atau tambah 4 24. Itu sesuaikan dengan kontennya. Kalau kontennya cukup nanti banyak makan space ya coba diatur-atur lagi untuk marginnya ini. Itu oke, mana deh? Page kita scroll lagi ke atas. Ini ya untuk kolom tadi ada 4 kolom. Nah, sini kalau untuk ukuran tablet 8 kolom tadi udah jelasin juga di atas. Oke, kita langsung aja gimana cara buat kolom ini, gimana cara atur marginnya, dan gimana penerapannya di dalam sebuah desain. Oke, pertama-tama kita bisa apa namanya bikin frame. Kalau teman-teman bisa, kalau udah coba Figma ya, Figma itu toolsnya cuma ini. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya, 6. Kalau teman-teman mau bikin frame, tinggal klik F atau A di sini nanti akan muncul propertiesnya di sini. Di sini ada frame dengan ukuran segini dan sampai di sini ada juga untuk sosial media. Teman-teman mau bikin Instagram post nggak perlu ke Adobe Illustrator yang mungkin lebih berat atau lebih kompleks. Cukup di sini kita udah bisa bikin dan lebih mudah juga. Di sini kita akan gunain di iPhone 11 Pro X. Oke. Klik aja dan di sini muncul lagi ya untuk nama halamannya, nama screen-nya atau frame-nya. Kita bikin aja di sini home. Oh, jangan home ya. Produk. Oke. Gimana cara bikin grid-nya tadi? Teman-teman tinggal klik di sini frame-nya. Ke sebelah kanan nanti akan muncul lagi properties-nya. Teman-teman bisa klik di sini tanda plus layout grid. Di sini kita klik yang tanda kotak 9 ini. Teman-teman pergi ke bagian tulisan grid, ambil aja kolom. Oke, default-nya akan seperti ini. Kita harus sesuaikan lagi. Tadi untuk ukuran handphone kita bisa gunakan 4 kolom. Oke. Marginnya itu 16. Kalau saya biasanya untuk ukuran iPhone ini menggunakan 24 pixel. Karena itu yang sering digunakan ya untuk iPhone. Untuk gatalnya bebas, kita gunakan 20 aja, sesuaikan aja dengan kontennya. Inilah standarnya yang biasa digunakan untuk ngedesain suatu tampilan di sebuah ukuran handphone. Dan margin dari 16 sampai 24 itu silahkan disesuaikan dengan kontennya nanti. Ini tinggal kita nyesuaiin aja nih. Dan disinilah nanti konten kita di dalam garis ini, dalam kolom ini. Pertama-tama teman-teman tinggal bikin di sini ya. Apa namanya? Ada ini icon. Kalau icon sebenarnya banyak. Teman-teman tinggal untuk ke plugin bisa dua cara, bisa melalui di sini di bagian plugin, search aja di community. Tidak plugin kemarin udah dikasih tahu juga oleh Mbak Fitria. Kedua bisa klik kanan di sini, teman-teman cari aja icon di sini. Sini karena saya udah install ya, bisa browse plugin and community, nanti akan diarahkan ke sini lagi, sama aja. Sini saya gunakan namanya material design icon. Ya standarnya icon yang untuk apa ya handphone ya. Teman-teman bisa gunakan ini atau cari yang lain. Silakan cari aja di sini, ketik aja icon. Itu bakalan muncul banyak list icon di sini. Oke, ini saya yang install itu berapa? Ini plugin install aja salah satu. Kalau install semua juga nggak apa-apa ya, nggak ada pengaruh sebenarnya. Di sini ada apa namanya? Icon untuk raw ya.
tanda panah ke kiri. Teman-teman bisa ambil aja salah satu kalau ada yang pas. Atau cari di sini. Oh, nah di sini muncul nih. Kita ambil yang ini aja. Oke, kita masukin, tinggal dimasukin di sini. Sorry. Oke, disesuaikan di sini. Yap, ini untuk menyesuaikan ukurannya. Silahkan ikutin frame yang udah ngebungkus apa namanya icon ini. Jangan keluarin. Kalau dikeluarin nanti dia akan kelihatan. Kita akan susah ngaturnya. Sebaiknya teman-teman ngikutin yang dari frame-nya ini supaya nanti lebih rapi. Kita batasnya sampai di sini 24 tadi ya. Untuk ngeluarin ini, garis ini bagi teman-teman yang belum tahu, tinggal ditahan Alt untuk Windows. Kalau untuk Mac itu Option. Ya, pertama-tama harus diklik dulu komponennya salah satu, baru ditekan Alt ataupun Option. Jarak ke atasnya, berapa ukurannya kita pakai. Biasanya menggunakan kelipatan 8 atau 10 juga boleh sebenarnya. Tapi biasanya saya menggunakan kelipatan 8. Sini kalau teman-teman ukur dari sini misalkan 10 ya, ini 20, 30, 50. Kalau mau 8 kita jadi 48. Kalau per Oke. Ini udah untuk icon, ada lagi iconnya. Di sini ada teks juga ya. Tambahkan teks dulu. New in. Oke, teksnya itu ini kayaknya apa ya? Montserrat. Kita pakai Montserrat aja biar kelihatan hampir sama ya. Montserrat ini kadang lebih eksklusif kelihatannya. Di sini teman-teman bisa cek ini lebih tebal ya. Dan supaya mempercepat tampilan teman-teman, ya jangan pikirin tebalnya dulu, warnanya dulu, ataupun apapun itu. Yang penting masukin aja kontennya dulu. Terakhir nanti kita rapikan ya, supaya apa? Supaya kita cepat kerjakannya. Kalau kita atur-atur dulu nanti malah lama. Ini ada icon heart sama shirt. Kita cari di sini. Heart. Ya, atau love. Ada. Udah, shirt aja dulu. Ini shirt kita masukkan di sini, kita taruh di sini. Nggak usah rapi dulu, taruh aja. Nggak masalah. Lanjut di sini ada what news. Oke. What's new? Ada arrow lagi yang ke bawah ya, arrow bottom. Nah, ini dia ada semua di sini ya. Teman-teman tinggal taruh aja di sini dulu. Nggak usah pikirin ini duplikat. Tinggal di Ctrl D ya, Ctrl D untuk duplikatnya. Ctrl D. Habis itu tarik aja deh. Di sini ada filter. Oke. Dengan pikiran rapinya dulu supaya kita mau masukin kontennya dulu. Ini ada 300 3063 items found. Oke. Di sini ada gambar ya. Teman-teman tinggal rectangle, klik tekan R. Atau teman-teman bingung cari shortcutnya, silahkan ke sebelah bawah di sini. Ambil aja keyboard shortcut. Di sini banyak tuh muncul shortcut yang akan kita gunakan. Ada yang tadi rectangle, tekan R di sini. Ada ambil color I. Untuk tambahkan komen itu C. Dan lain sebagainya di sini. Ini nggak harus dihafal bagi teman-teman yang baru ya. Tapi sambil jalan aja teman-teman nanti bisa. Yang penting sering digunakan nanti kita bakalan hafal. Itu intinya untuk plugin, untuk shortcut. Lanjut kita bikin rectangle di sini. Di sini saya bikin panjang aja dulu. Panjang seperti ini. Kita panjang seperti ini. Ini kan ada 2. Tinggal di sini. Di bagian lebarnya. Teman-teman tinggal bagi 2. /2 atau bagi 2 ya.
seperti ini. Slash 2 ini nanti akan kepotong. Ya, otomatis. Tinggal duplikat lagi. Taruh di sini. Untuk jaraknya nanti kita atur. Daripada kita bikin satu-satu gini ya, kita bikin satu, kita bikin lagi satu sini. Itu bakalan sedikit makan waktu juga. Kalau teman-teman screennya banyak, itu akan kewalahan. Lanjut di sini, oh ini sama ya. Ini ada ini. Oke, untuk bagian sini ya. Lanjut, ini di bawah. Kita copy aja. Oke, seperti ini kelihatannya. Secara gambaran kasarnya kita udah tahu komponen apa aja sih di sini. Tinggal kita rapikan aja sebenarnya ya. Cara cepatnya ya kita harus bikin wireframe ya fungsinya di sini. Supaya kita cepat nge-layoutingnya, kita tahu gimana komponen-komponen apa aja di dalam, gimana gambaran kasarnya. Ya tujuan nanti kalau misalkan teman-teman ya misalkan ke kliennya, oh ini ide kita segala macam itu bisa kita execute dengan cepat menggunakan wireframe ini. Kalau kita mikirin warnanya segala macam, iconnya itu bakal ngabisin waktu dan ya kita gunakan prototyping tool ini bakalan ide kita udah hilang duluan ya sambil kita apa ini kalau kita terlalu fokusin bikin tampilannya bagus. Oke, di sini kelihatan ya. Lanjut, ini ada, oh ini nanti aja kita ambil cari di luar. Ini kita tebalin. Ukurannya sekitar 16 kita coba dulu ya. Untuk tebalnya itu bold. Oke, jaraknya pastikan 16. Di sini kenapa 16? Saya gunakan kelipatan 8. Oke, yang di kiri kita sejajarkan di sini 24. Kita sejajarkan di tengah. Oke. Kalau susah geser-geser gini, teman-teman dimudahkan juga dengan shortcut atau tools yang digunakan di Figma ya. Tinggal seleksi semuanya, nanti klik di bagian sini, align vertical center. Klik aja, nanti semuanya akan sejajar. Kalau seperti ini misalkan, dia akan sejajar. Yap, nah, tinggal diatur semua. Lanjut, ini kita hilangkan dulu. Ini lebih tebal juga untuk ukurannya 16 juga. Kita coba dulu. Kita bikin tebal. Ini kita ambil. Ini kita tebalin juga. Ini bold. Ini ukurannya beda ya. Ini 14 kayaknya. Oke. Kita seleksi semuanya. Kita sejajarin lagi di sini. Yap, dengan mudah kita sejajarin ya. Oke, ini jaraknya 20. Kita tinggal digeser aja. Oke. Ini kita bikin jaraknya lebih dekat ya. Jadi 8. Nah, ini kita kecilin. Ini ukurannya 24 ya. 24 kali 24. Teman-teman tinggal klik constraint ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya keduanya ikut di apa? Diubah. Kalau teman-teman nggak tekan ini, nggak seleksi itu ya, ini cuma salah satu. Nanti bakalan gepeng seperti ini. Itu nggak bagus. Yang penting teman-teman pastikan klik constraint di sini atau enggak diklik shift, ditahan shift baru digeser. Nah, seperti ini. Dia akan ngikutin 20, 20. Sini 16 kita bikin dulu. Oke. Kita geser ini 8. Ya, di sini kalau teman-teman cek ya, di sini sebenarnya ini dibungkus ya dengan apa? Dengan komponen dan ini ada shadow-nya kalau diperhatikan detailnya. Kita tinggal bungkus ini dulu. Kalau ini ada nggak ya? Ini ada juga ya. Dari sini kita bungkus. Klik rectangle lagi. Oke, rectangle. Ya, turunin ke bawah. Kalau bisa turun.
geser. Ini kok nggak bisa turun ya? Kok nggak bisa digeser? Duh. Oh, sorry. Harus dipaksa ya. Nah, ini. Harus kita taruh di situ. Oh, sorry. Ini kayaknya di luar frame ya. Kita masukin ke dalam frame ini. Oke, ini masuk ke dalam frame. Kenapa nggak bisa tadi ya? Ini nggak masuk ke dalam frame. Saya rasa tadi. Oke, kita masukin lagi. Ini what news, new in. Kita masukin lagi. Yap, tadi saya lakukan adalah di cut sama di paste aja langsung. Di sini warnanya putih. Putih itu kodenya FF. Oke, sama nggak kelihatan ya. Di sini kita hilangin dulu kalau teman-teman bingung. Oke, sini belum kelihatan. Kita belum kasih shadow-nya. Kalau teman-teman kasih shadow, di sini efeknya ya kelihatan seperti ini ya. Nah, ini kayaknya full, sorry. Ini full, ini full. Oke. Shadownya agak lebih smooth dan tipis. Teman-teman tinggal pergi ke bagian efek di sini. Pilih aja ini sumbu X, sumbu Y. X itu horizontal atau vertikal ya, saya lupa. Coba dulu. Ini Y, vertikal, X horizontal. Kalau misalkan teman-teman bikin 6, dia bakalan ke samping. Bikin 10. Atau yang Y kelihatan ya. Kita bikin 100 misalkan. Ya shadow-nya di sini. Akan numpuk di sini. Kita bikin 4 aja. Atau 5 boleh. Untuk warnanya kita cari warna yang lebih tipis di sini. Ya, ke sini. Oke. Ini bisa diatur blurnya mungkin. Kalau pengen tambahkan blur ya. Coba aja kali 4 atau kali 8. Oke. Yap, ini lebih smooth. Walaupun nggak sama dengan ini ya. Ini lebih ke line sebenarnya. Nggak apa-apa. Atau kita jadikan line aja juga boleh. Tambahkan outline stroke. Sorry. Ini kita jadikan 2 misalkan. Kelihatan lebih apa ya? Lebih tipis juga. Lanjut di sini kita bikin copy aja dari sini. Duplikat. Oke, kita geser ke sini. Ini kita geser ke bawah. Why ini kenapa tidak bisa? Ini kita taruh di atas lagi. Oke, ini kita taruh lagi di atas. Ini kita kecilin seperti ini. Jaraknya kita bikin di sini ke atasnya itu 16. Ke bawahnya tuh sekitar 16 juga. Ini 15, tinggal digeser. Oke, seperti ini kelihatan ya, hampir mirip. Di sini kalau teman-teman cek, ini ada shadow-nya, ini ada garisnya, tinggal menyesuaikan warnanya. Kalau pengen perfect ya, di sini kalau kurang tengah, nggak usah geser-geser ke sini, tinggal diklik aja di sini. Ataupun LTH, dia bakalan di tengah otomatis. Ke atas kita bikin 16 juga, warnanya itu, kalau pengen warnanya sama dengan ini, teman-teman tinggal pick colornya aja di sini. Tekan aja I, shortcut, nanti diambil di sini. Itu kodenya BABA. Kalau ke sini kita BABA, kalau ke sini kita D7, D7. Kalau nggak mau hafalnya tinggal diklik aja. Klik. Oke. Warnanya hampir sama ya. Tinggal ketebalannya aja. Kita ganti di sini medium misalkan. Oke. Untuk ini tadi, ini teman-teman bisa seleksi. Ini 2 komponen ya. Ini jaraknya -1, jadi salah satu menimpa ini sebenarnya. Kalau dicek, ini menimpa ini. Kita bisa bikin 0 dulu. Oke. Atau teman-teman mau bikin jaraknya langsung, misalkan kita bikin 12. Oke, kelihatan ini berlebih ya. Caranya gimana? Kalau saya biasanya, ya tinggal
diseleksi lagi, dikecilin aja nih sesuai dengan ukurannya ini. Di seginilah nanti untuk ukuran komponennya. Jaraknya itu sekitar dapatnya 11. Ataupun 12 nggak apa-apa, kita bikin. Kita kurangin lagi di sini 1. Oke. Oh, masih sama deh ya. Nggak apa-apa. Di sini kita katasin, kita bikin jaraknya sekitar 16 lagi. Teman-teman cek foto ya. Cari aja lagi di plugin Figma. Teman-teman cari aja yang namanya Unsplash di sini. Unsplash. Klik kanan, Unsplash. Oke, ini kalau kita gunakan plugin ya biasanya loadingnya agak lama ya kalau jaringan kita kurang bagus. Ini karena saya sambil live, jadi dia cukup berat keluarnya. Kita cari aja di sini. Ini clouds ya. Mana sih tulisannya? Ini yang. Oke. Nah, di sini teman-teman cek ya. Ini warna dari backgroundnya itu putih. Kenapa ya? Tadi karena sesuai dengan brandnya dan mereka ingin bikin identitinya itu ya clean brandnya ya. Clean luxury apalagi kelihatan mahal dan brand. Dan juga modelnya di sini diatur sedemikian rupa supaya mempresentasikan dari brand produknya itu. Itu pentingnya juga teman-teman cek fotonya yang sesuai ya. Karena di sini kita menggunakan plugin ya, di sini sifatnya gratis ya. Jadi kita nggak bisa customize foto. Kalau ini di customize di foto langsung modelnya. Ini udah jadi. Yap, ini jaringan kayaknya jadi agak lama. Kita ambil salah satu aja di sini. Kalau teman-teman mau masukin, tinggal klik komponennya, baru ditekan pluginnya di sini atau diseleksi salah satu pluginnya. Yap, masuk. Kenapa saya pilih ini? Ya masih ada putihnya ya, kelihatan lebih clean juga. Kalau kita masukkan ini sebenarnya dia bakalan bertabrakan ya, karena backgroundnya itu beda. Ini warnanya merah colok ya. Kita bisa cari yang lain sebenarnya. Atau yang ini. Oke, kelihatan mirip lah ya, ada sama gitu. Oke, ini satu, ini satu. Oke, yap, itu dia. Sama seperti tadi, kita bikin jaraknya ini di bawah 12. Kita ikutin yang di atas. Oke. Kalau teman-teman cek, itu ada, kalau kita sejajarkan ya, di sudut-sudut ini, ada tanda X, itu menunjukkan bahwa komponen kita itu udah sejajar dengan yang di atas, atau yang di bawah. Ini ya. Nah, jadi kita bisa atur-atur seperti itu. Oke, lanjut di sini ada teks, sama di sini ada putihnya. Itu diatur dengan tambahkan warnanya. Oke, putih. Di sini teman-teman bisa cek ya. Ini kita bisa atur ini dengan efek. Di sini kita bikin layar blur. Oke. Ini indah sekali. Opacity-nya kita kurangin. Atau blurnya ya. Oh, sorry, opacity-nya di sini. Oke. Yap. Kita bikin 50 dulu. Ini kita bikin 0 aja blurnya. Kita bikin 2 mungkin. Oke, masih ada sedikit blurnya di sini. Kita duplikat Ctrl D, geser ke sini. Yap, seperti ini. Tinggal tambahin di sini Ctrl D, kita geser ke sini. Yap. Ini kenapa teman-teman kelihatan seperti ini ya? Karena ini di bawah komponen ini. Teman-teman bisa cek ke sebelah kiri ini.
Nah, ini di bawah dia. Caranya kita tinggal ke atasin. Dia ke atas. Kelihatan teksnya beda ya. Tabelnya di sini kita bikin reguler. Ukurannya mungkin 12. Sos PTT. Oke, saya jajarin. Kalau teman-teman nggak mau geser-geser, seleksi aja kedua komponennya dan seleksi lagi di sini. Ya, ini kurang di tengah kali ya. Ini berarti secara visual ini belum di tengah. Oke, mudah-mudahan pas ya. Ini kontrol D sama namanya. Yap, kita naikin ke atas. Oke, di sini ada teks harganya. Geser ke atas. Ke atasnya itu sekitar kita bikin 12 aja. Karena jarak ini kelihatan dekat ya. Atau kurang kita bikin 16. Biar ada white space-nya. Kita bikin 29.9. Untuk icon love-nya kita nggak ada, tadi kita cari nanti aja. Sini ada teks. Kita ambil dari sini aja. Ke atasnya kita bikin sekitar 12. Asos design PTT box T high neck shirt sweet shirt in blah. Oke, warnanya hitam. Oke, untuk tebalnya ini regular. Ya regular nggak ya? Medium aja deh. Ini karena fontnya beda ya, jadi kelihatan beda. Saya lupa nih fontnya apa. Oke, kalau teman-teman cek di sini, ini ada jaraknya, ya ini diatur supaya tampilannya lebih clean, jelas juga. Ini tinggal ditambahin di sini untuk line hack-nya. Untuk nambahin line hack bisa ditambah 10 dari ukuran teks atau dikali 1,5 dari ukuran teks. Yang paling mudah ngapalnya ditambah aja 10 dari ukuran teks. Ini 12 tambah 10 jadi line hack-nya 22. Nah, itu. Oke. Di sini kita turunin lagi. Ke atasnya sekitar 24. Ini kita copy aja. Oke, lebih cepat ya. Ini 24 ke bawah. 4 juga. Ini tinggal diambil aja warna ini. Ya. Nah, ini kita duplikat. Ya, kalau teman-teman cek ya kita banyak duplikat aja sebenarnya kalau di dalam Figma ini ya. Kalau kita udah siapin apanya, teksnya. You are all oke, sama seperti sebelumnya seleksi aja kita tengahin. Oke, ada lagi teksnya di sini. Teksnya itu line center. Di sini kita centerin. Oke, kita bikin more as styles dropping more. Oke, yap, ke atasnya 12. Ini untuk ikonnya ya, ini ikonnya apa? Customize. Jadi kita belum, silakan dicari aja sebenarnya kalau ada di plugin atau teman-teman mau customize. Tapi kalau untuk icon yang customize biasanya kita akan dibantu oleh graphic design kalau teman-teman di perusahaan ya. Tapi kalau ada yang mirip di sini nggak apa-apa, kita cari aja dulu.
Di sini saya ambil yang keranjang aja. Kontrol, ya, kita masukin di sini. Ukurannya kita ganti menjadi 32 misalkan. Oke, ke atasnya sekitar sini apa? 20. Atau ke bawahnya kurang ya. 16. Ini ke atasnya sekitar 8. Oke. Ini apa kurang besar ya? Bikin 16 nih. Oke. Kenapa ini dibikin besar dan teksnya kecil ya? Kemarin teman-teman kalau cek visual hierarchy itu ya, kalau ada yang apa kita rasa informasinya itu penting, kita bisa bikin teksnya lebih besar supaya user itu bisa tahu mana yang hierarkinya, mana kemana matanya harus kita tuju dulu, kemana inginnya user ngelihat yang mana gitu. Jadi kita bisa atur dengan hierarkinya di sini. Oke, kalau di sini cukup mudah ya, kalau teman-teman bisa cek warnanya sama semua ya. Dan gimana sih caranya? Ini kan warnanya sama nih, hitam, tapi kita nggak mau pengen gunakan 00 ini. Kita pengen cari yang lain. Tinggal diseleksi aja yang frame-nya ini, diklik aja frame. Di sini ada selection control. Ada 7 warna yang digunakan di dalam frame ini. Tadi kita ingin ganti yang 0, yang hitam. Tinggal diganti aja di sini. Nah, ini akan ganti semua tuh. Kita nggak perlu ganti satu-satu. Ya, ini aja. Oke. Kelihatan ya, dah diganti semua, kelihatan lebih mirip dengan yang aslinya, walaupun teksnya, fontnya sedikit beda. Dan kalau teman-teman detail lagi ya, sebenarnya ini ditambah letter spacing-nya untuk huruf yang besar ini. Biasanya kalau sebesar itu baiknya ditambah letter spacing supaya apa? Supaya kelihatan jelas dibaca juga. Karena untuk font yang besar sama besar ini, ukurannya ini, dia sejajar. Jadi seakan-akan itu susah dibaca jadinya. Teman-teman bisa atur dengan letter spacing-nya. Di sini kita tambahkan 2 pixel. Terlalu besar, kita tambahkan 1 pixel. Oke, kita tengahin. Kalau ini lebih mepet, bisa ditambahin min 0,1 pixel misalkan. Oke, ini kita bisa tambah juga 1 pixel. Gak ada jaraknya. Ini juga 1 pixel. Oke, kelihatan lebih nggak rapat ya, lebih jelas antara fontnya. Kita bikin lagi ini 1 pixel. Oke, lebih kelihatan ada nafasnya gitu untuk antara fontnya dan berjarak juga. Tapi hati-hati untuk penggunaan alter spacing di sini ya, dicoba aja dulu saat ditambah 1 pixel ataupun 2 pixel. Kalau kita teman-teman tambahkan 4 pixel, jelek juga. Nah, jadi visual mata itu mempengaruhi juga sebenarnya. Kita bikin di siap. Ini untuk tampilannya, untuk icon header-nya kita bisa cari di plugin lagi, klik kanan. Di sini kita cari Iconly versi 2.3. Untuk iconnya silahkan teman-teman eksplorasi aja. Ya boleh ngikutin icon yang saya gunain atau teman-teman mau cari yang lain itu bebas. Ya, harus sama. Oke, di sini kita kurangin menjadi 24. Kita masukin di sini. Oke, kalau teman-teman cek ini ya. Ini kenapa masih muncul ini? Tadi saya lupa ngasih tahu. Kenapa masih muncul tulisan her ini? Karena frame-nya ini belum masuk ke dalam frame produk. Jadi hati-hati lagi. Biasanya teman-teman yang baru ya sering seperti ini. Nggak diatur untuk frame-nya, dia berantakan. Jadi kalau ini di luar berarti kita masukin ke dalam frame produk yang frame utama. Ya, dia hilang di sini. Karena dia di bawah frame ini, frame utama. Tinggal kita geser.
Kalau tambahin tinggal duplicate. Oke. Ini tadi udah. Nggak kelihatan ya, teman-teman. Nah, bisa diatur lagi, misalkan nah seperti ini. Kita bisa kasih overlay yang dibilang Mbak Fitra kemarin. Kadang kita harus, kalau misalkan gambarnya kurang pas, kita bisa adjust sesuai dengan tambah overlay atau kita atur-atur lagi gambarnya supaya kelihatan senada gitu. Yap. Dan tadi kenapa saya tambah overlay? Karena kalau putih aja, ini nggak kelihatan cardnya. Dia nggak tahu ini yang mana. Ini masuk komponen kemana gitu. Kita tambahin di sini overlay lagi. Kita atur aja. Oke, segini aja mungkin untuk overlay-nya. Oke, mungkin bagi teman-teman ini ada materi khusus sebenarnya, tapi kita bahas aja sedikit. Kita bisa simpan font dan warna di sini sebenarnya. Kalau teman kita lihat di sini ya, font kita ukurannya itu kita gunain di berbagai macam tempat dengan ukuran yang sama. Daripada kita duplikat satu persatu atau kita bikin ulang, kita bisa simpan fontnya. Teman-teman klik aja di sini. Di sini ada di bagian teks, klik aja style. Sini ada textile, diklik aja tanda plus. Di sini misalkan kita itu title 1 misalkan. Oke. Yang ini lebih kecil, kita kok duplikat juga title 2. Oke. Fontnya disimpan di sini. Ini detailnya, kita bisa cek Montserrat bold, tipenya ini segala macam apa ya untuk stylenya. Kalau teman-teman misalkan kita ada banyak screen nih dengan ukuran yang sama, kita nggak perlu bikin baru lagi. Kalau misalkan ini apa namanya perlu untuk title 1, tinggal teman-teman klik aja di sini. Title 1, ya dia akan berganti gitu. Kita bisa nyimpannya. Ini supaya ya kerjaan kita lebih efektif lagi ya kita dan konsisten juga untuk tampilannya. Dan ini sebenarnya diatur di dalam namanya style guide dan design system. Tapi itu kita bahas di minggu ketiga sebenarnya. Tapi untuk fungsinya saya ngasih tahu dulu. Kita bisa nyimpan font di dalam Figma ini supaya teman-teman mudah dalam pengerjaannya. Di sini misalkan deskripsi, tambah lagi description. Oke, kalau kita atur di sini, ya, ya ini mau diganti misalkan kita dengan mudah ganti. Gitu ya terkait untuk apa namanya komponen. Ada card di sini, ada ya ini sini sebenarnya banyak card untuk gambar ya dan kita juga bisa simpan komponennya ini komponen card misalkan kita gunain lagi itu nanti di tempat yang lain. Teman-teman tinggal seleksi di grup link di grup misalkan kita ganti dengan card. Oke, di sini diklik komponennya dulu. Teman-teman bisa pergi ke bagian atas ini, create komponen. Oke, kita ada create komponen. Jadinya seperti ini warna ungu. Kalau teman-teman cek di community ada yang warna-warna ungu ya bikinnya seperti ini. Dia dijadikan komponen. Supaya apa? Supaya lebih mudah juga digunakan tadi. Kalau tadi kan teks kita nyimpan teks, ini kita nyimpan komponen. Cara ngambilnya di mana? Teman-teman tinggal klik di bagian aset sebelah kiri. Di sini ada yang bagian produk. Nah, ini ada muncul di sini. Kita tinggal drag. Kalau ganti fotonya tinggal. Kalau misalkan kita guna ini kan banyak nih. Ada komponen yang sama. Apa yang kita harus bikin satu persatu? Kita bikin satu aja, kita simpan. Baru kita drag and drop aja lagi. Misalkan di sini, atau di mana gitu. Di sini, nah, itu fungsinya kita nyimpan komponen tadi. Dan juga ya itu ya cara ngedesainnya, tipsnya tadi teman-teman bisa gunakan grid. Oke, ini saya cek dari Tri Wahyu. Cara bikin
komponen. Ini saya ulangi ya, sorry. Tinggal seleksi aja salah satu komponen apapun ya, komponennya mau komponen card, button, kalau ada button, tinggal seleksi di grouping, Ctrl G, mau diganti namanya misalkan card 1. Oke, udah seleksi, udah di grouping, tinggal dibikin di sebelah atas ini ada create component. Atau enggak tekan shortcut Ctrl Alt K. Di sini ada shortcutnya. Diklik aja. Oke, di sini ada card. Nah, kita cek lagi di sini kita punya 2 komponen. Yang ini, yang ini. Nah, oke gitu teman-teman ya, silakan disimpan juga yang lain misalkan kalau ada button. Itu untuk nyimpan komponen, nyimpan teks dan nyimpan warna terakhir. Sama, simpan warna di sini kita klik dulu warna yang mau disimpan. Klik bagian di sini, di style, di bagian fill. Klik tanda plus di sini. Klik lagi di sini ya cari bikin aja misalkan primary color, warna utama misalkan. Oke, di sini warna kita sudah tersimpan. Karena kita banyak gunakan warna hitam ya dan sedikit abu di sini. Gray. Di sini sorry. Di sini kita klik, kita ambil bagian fill. Oh, sorry. Sini klik kita bikin secondary aja. Secondary color. Oke, kalau kita mau ubah, ya kita tinggal ubah aja di sini. Kita udah simpan, klik lagi yang fill. Ini yang tadi tersimpan. Oh, sorry. Ini yang primary, ini yang secondary. Kalau kita banyak warna ini berfungsi teman-teman ya, supaya nanti teman-teman bisa udah mengganti-ganti warnanya sesuaikan dengan komponennya. Dan dia mau tunjukin juga untuk community. Sebenarnya komponen itu kita udah bisa jumpai di community ya, tapi teman-teman ya disarankan bikin manual dulu ya, supaya bisa cara bikin komponennya di Figma. Nanti kalau disuruh bikin komponen ya untuk style printnya sendiri, kita kesusahan karena nggak terbiasa. Kalau di sini teman-teman bisa cari juga untuk desain sistem yang udah ada atau mockup yang udah ada. Di sini kita ada mockup desain sistem. Kita ambil aja ini, kita ambil aja salah satu yang mobile mungkin. Desain sistem. Oke, saya ada desain. Oke, ini desain sistem saya ambil dari Nucleus UI Mobile App dari UI Component Library ya. Kita duplikat aja di sini. Oke, dia bakalan buka file baru. Karena ini file di community, ada tim yang bikin, ada orang yang bikin, di share-nya di community, kita bisa gunain. Dan ya sebenarnya teman-teman bisa cek lagi license-nya di sini ya. Biasanya ada license-nya kita bisa gunain atau ini berbayar. Itu ini kayaknya kita bisa gunain yang ada apa namanya license-nya di sini. Ini banyak yang komennya oke ya. Oke, kalau teman-teman cek ini ada warna yang disimpan tadi, kita baru nyimpan 2 warna. Kalau warna kita ada banyak, misalkan ada primary color, ada secondary color, ada warna ketiga, dan ada warna state color, ada yellow color. Misalkan untuk error apa warnanya, untuk ngasih info apa warnanya, itu kita atur di dalam brand style di sini untuk colornya. Ini sebenarnya di materi ke-15 ya. Itu tapi kita sambil highlight juga di sini. Ada banyak. Di sini ada yang namanya red color untuk warna error, hijau untuk warna sukses, yellow untuk warna kuning nanti. Hitam untuk warna teks, nanti ada turunannya. Misalkan tadi ada yang gray untuk title-nya, ada yang lebih soft gray gitu ya. Untuk deskripsinya kita bisa gunakan. Dan ini semua udah disimpan di warna di sini color. Kita tinggal simpan kayak tadi ya, tapi ini simpannya harus satu-satu. Memang ini kerjanya bakal lama sebenarnya, tapi efek jangka panjangnya kita bakal terasa lebih mudah untuk dalam ngedesain. Kita bayangin kita harus simpan satu persatu di sini. Satu persatu.
Yap, sama juga untuk fontnya. Ini fontnya ada jenis macamnya, ada title 1, title 2, title 3 yang large dan lain-lain. Ini disimpan. Ada title-nya di sini. Yap. Disimpan satu persatu. Oke, ini ada komponen library, komponen yang sering digunakan ya. Nah, ada banyak di sini nih. Yang ada tadi di dalam material apa? Material.io. Tapi ini di customize lagi sesuaikan dengan style si pemilik ini ya, si creatornya. Kalau ini ada buttonnya ya tinggal kita copy aja sebenarnya. Tapi caranya nggak harus copy satu persatu teman-teman ya. Misalkan teman-teman gini, Ctrl C, mau bikin button di sini, Ctrl V di sini, itu sama aja. Kerja kita bakal lama juga ya. Kita sebenarnya tinggal publish yang ada di komponen ini. Semua komponen yang ada di sini, ini banyak nih. Ini ada semuanya, udah lengkap. Kita bisa gunain, bikin project kita. Misalkan project kita timelinenya cepat, kita kalau bikin satu persatu bakalan lama. Nah, teman-teman bisa gunakan komponen yang udah ada. Ada banyak di sini, ada bar, ada view, ada partial, ada switch control, dan lain-lain. Asetnya, dan lain-lain di sini. Cara nyimpannya, teman-teman pergi ke bagian aset, kita publish dulu ini. Library yang ini. Teman-teman klik di bagian di sini, Theme Library. Nanti akan muncul seperti ini. Tinggal di publish aja, klik publish. Oke, ini publish style only. Oke, ini kita nggak bisa publish. Harus apa ya? Itu subscribe. Harus subscribe ya. Oke. Mungkin saya pernah coba-coba kemarin ya. Tapi teman-teman ya tinggal publish di sini kalau mau apa, tapi harus subscribe di sini. Kita bisa publish yang style aja ya di sini. Yang warna aja misalkan. Ini stylenya. Ada color sama teksnya, tipografinya. Teman bisa publish di sini. Publish style. Oke, kita publish di sini. Kalau teman-teman cek lagi, kita pergi ke bagian aset. Yang punya kita ya, kita klik theme library. Kita ambil tadi, ada namanya nucleus ya, nucleus. Jadi klik aja di sini. Nanti color yang ini tadi, yang dari tempat tadi itu, kita udah masuk ke dalam sini. Wait, mana dia? Kok nggak muncul? Oh, sorry, ini. Oh, kok subscribe ya? Oh, saya gunakan apa ya biasanya? Sorry. Ini harus subscribe ya. Saya biasa ada yang gunakan yang premium. Jadi kerasa apa? Bisa mudah. Jadi teman-teman harus apa? Harus gunakan yang subscribe untuk akun pro sebenarnya. Untuk publish semua icon ya komponen di sini yang ada di sini. Tapi kalau belum apa ya terpaksa kita harus copy satu persatu di sini. Ataupun teman-teman sebenarnya bisa copy aja ya di sini. Misalkan ada button nih. Copy aja yang ini, yang semua komponennya. Copy, kita pindahin ke dalam komponen kita. Kita bikin page baru misalkan komponen atau button. Kita press di sini, Ctrl V. Oke, masuk semuanya. Kalau teman-teman cek di aset, ini ada button kita ya. Kita udah punya semua button di sini. Jadi kita nggak perlu bikin satu persatu lagi ya. Teman-teman drag ini, nah, kita punya button yang sama. Dan tadi yang si kreator tadi itu dia udah nyusun buttonnya itu dengan statnya, dengan size-nya, dengan ukurannya, dengan sekompleks mungkin. Kita udah bisa gunakannya, mengubah-ubahnya dengan klik di bagian sini aja. Sekarang yang large, ini yang secondary, yang ada icon. Yang iconnya di kiri, yang nggak ada icon, apalagi yang transparan. Oke, dia ada diatur. Kita kalau guna ini lebih mudah. Ini fungsinya kalau project kita butuh cepat ya kita bisa gunakan komponen yang ada di dalam community ini.
Itulah kenapa di sini kalau teman-teman cek ya, banyak jenisnya. Ini karena udah disimpan. Disimpan tadi menggunakan apa namanya? Komponen. Kalau teman-teman bisa klik lagi di sini, kita detach dulu. Ini jadi komponen normal lagi dia. Jadi biasa nggak jadi create komponen seperti ini ya. Caranya nge-create yang tadi itu supaya muncul di kanan tadi ya, teman-teman klik aja dulu komponen ini. Misalkan kita simpan create komponen. Misalkan kalau ada banyak tuh kayak tadi ya, itu harus disimpan ya. Terus satu. Kita create lagi komponen. Oke. Ini udah terjadi dua komponen. Tapi ini terpisah, masih terpisah. Ini satu komponen, ini satu komponen. Ini button. Outline. Oke. Teman-teman tinggal seleksi ini ya sebenarnya seleksi nanti ada yang namanya varian di sebelah kanan ini ada fitur baru sebenarnya di Figma ini supaya kita mudah nyimpan komponen yang kita yang banyak kita mudah menggunakan ulang gitu. Teman-teman tinggal klik aja combine as variant. Oke, dia bakalan jadi seperti ini. Namanya jadi controls. Ya dia ngambil dari nama yang paling depan tadi ya. Teman-teman cek ke bagian aset lagi. Di sini ada yang bagian button ya, controls di sini. Oh sorry, ini yang di bagian page 1. Kita di page 1, pastikan di bagian aset. Ini page-nya, kita di page 1, klik ini. Karena kita cuma punya 2, ya kita bisa ubahnya cuma 2 nih. Properti kita outline 1, sama nggak ada 1. Oke, karena ini cuma 2 ya, ya cuma 2 kita bisa ubah. Oke, di sini saya nggak kasih nama tadi ya, sorry. Itu harus disusulkan dengan namanya, yaitu lebih advance lagi ya sebenarnya teman-teman bisa eksplorasi lagi terkait komponen ini. Tapi utamanya ya tujuan saya supaya teman-teman tahu cara menggunakan tools-nya yang sering digunain ya. Teman-teman kalau cek tadi, saya cuma menggunakan rectangle aja. Rectangle, masukkan icon, tambahkan teks, tambahkan icon, tambahkan warna, tambahkan rectangle lagi, tambahkan gambar. Itu penggunaan tools-nya ya kita sering menggunakan rectangle, shape, ellipse, dan lain-lain. Di sini tambahkan teks. Itu yang sering kita gunain. Dan juga tadi kita bisa nyimpan color-nya, nyimpan teksnya. Kalau kita reusable ya kita bisa gunakan ulang. Nyimpan komponennya. Kalau komponen kita desain, kita nggak makan waktu juga, cepat dalam execute desainnya ya. Gitu. Itu tadi untuk desain, gunakan komponen, simpan warna, simpan teks, publish tag tapi untuk publish komponen ke dalam tempat kita ya, tapi itu berbayar. Sorry, saya baru tahu rupanya. Saya pakai yang pro ya. Kadang ada yang project saya yang pro. Yang Saya yang sering-sering berbayar gunain itu. itu kalau misalkan ada di dalam berbeda file. Kalau kita bikin desain komponen-komponen yang ada di file yang satu, tapi kita mau pakai komponen itu di file yang lain, itu jadi perlu berbayar. Tapi kalau ada di dalam satu file yang sama, dia masih bisa menggunakan kayak sekarang mau digunakan, ini masih bisa digunakan kalau kayak gini ada di dalamnya aja, nggak bisa publish gitu lah. Oke, ya gitu teman-teman penjelasannya. Mudah-mudahan bisa memahami ini ya. Ya begitu ya, itulah kita harus sering ekspor juga ya. Saya di sini uh, di publish komponen tadi. Oke, gitu ya. Kalau mungkin ada pertanyaan, saya mau nunjukin apa lagi ya. Di bagian prototype mungkin ini kita ada khusus nanti. Bagian prototype kita teman-teman ya tujuannya bisa eksplorasi Figma, gunakan tools Figma ya. Toolsnya cuman ini, sesederhana ini. Ada frame, rectangle, drawing tools, text tool, hand tools, dan komen. Di sini kita bisa tambahkan komen, misalkan nanti orang lain bisa lihat. Teman-teman kalau mau belajar shortcut, tinggal cek di bagian shortcut di sini.
Shortcutnya nggak harus dihafal ya, cuman ya sambil jalan aja nanti kalau sering digunakan kita pasti ingat. Yap, itu dari saya. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan dan mungkin kalau Mbak Fitri ada tambahan juga silahkan. Gimana Mbak, ada cukup banyak ya pertanyaannya? Gini, kalau untuk teman-teman yang merasa cukup overwhelmed tadi dengan yang disampaikan, sebenarnya sampai berhasil sudah buat si hasil copy worknya, itu sama dengan sudah menggunakan beberapa tools juga kan ya, yang mana biasa digunakan basically, yang bagian basicnya itu secara sederhana digunakan saat bikin mockup. Kalau yang step selanjutnya berisi komponen, membuat text style, color style itu termasuk step selanjutnya setelah teman-teman sudah terbiasa menggunakan Figma-nya. Karena kalau misalnya teman-teman memang benar-benar baru mulai, lebih baik stop dulu di situ. Nanti setelah sudah terbiasa, sudah bisa bikin layout-layout gitu, nanti kalian menggunakan sejenis text style tadi, color style, ditambah komponen untuk membuat pekerjaan kalian lebih efisien supaya lebih cepat saat menggunakan menggunakan Figma, contohnya seperti yang sekarang digunakan, supaya lebih cepat. Yang tadinya bikin halamannya perlu ada 5 sampai 6 halaman untuk satu flow. Kalian menghabiskan waktu ternyata 3 hari. Mungkin kalau kalian menghabiskan waktu di awal untuk mengatur si konsistensi lewat komponen dan juga style-style yang ada, kalian bisa mengurangi waktu 1 hari jadi 2 hari totalnya misalnya. Itu jadi lebih ke proses untuk efisiensi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang terlalu overwhelmed, yang setelah itu bisa nanti nanti lagi dicek ulang videonya, dipelajari lagi setelah kalian sudah terbiasa dengan si tools-tools yang basic, gitu kali ya. Itu apa yang pengen disampaikan sih. Oke, gitu ya semuanya. Ya kalau kurang apa tadi ya bisa dicek lagi. Ya bagi teman-teman yang baru ya wajar ya. Ya ini emang harus dilatih, tools ini emang harus dicoba ya. Kalau dilihat aja kita nggak bakalan tahu. Yap, itu mungkin tadi juga saran dari Pak Tri. Ini ada beberapa pertanyaan. Ini udah dijawab juga Mbak ya. Kenapa harus gunakan 8? Yang belum dijawab, yang pengen lihat pluginnya, katanya plugin punya Bang Fadli apa aja. Kalau mau lihat aja ya silahkan, ini teman-teman banyak ya. Ini ya saya install aja ya. Kadang ada yang saya gunain, kadang banyak yang nggak saya gunain. Sebenarnya silahkan diinstal aja Banyak ya. yang kadang kita tuh mungkin buat clear realnya ya ke teman-teman ya. Kita juga sama karena plugin itu selalu ada lagi plugin baru, ada lagi plugin baru gitu kan ya. Kita sering kayak oke install dulu, kita coba-coba. Tapi pada akhirnya kan oh ternyata nggak cocok, cari lagi, install lagi. Pada akhirnya tuh di dalam si list plugin tuh kayak yang wah banyak banget gitu ya. Padahal sebenarnya nggak semuanya dipakai. Kadang ada juga yang lupa belum di uninstall dan pada akhirnya ya kalau misalnya kita pakai pluginnya pakainya itu lagi yang memang benar-benar ter apa sering digunakan itu aja. Banyak sih yang memang oh ini kali-kali ketika pengen bikin desain jenis kayak gini yang mau pakai plugin ini tapi nggak pernah mungkin mungkin digunakannya 4 bulan sekali atau berapa bulan sekali ketika emang benar-benar butuh aja. Dan ya dengan begitu kalau misalnya emang mau lihat semuanya ada nih di sini apalagi mungkin oh by the way sambil tunjukin yang paling sering digunakan sama Bang Fadli yang mana dari yang sekarang ditampilin. Oke ya, itu ya teman-teman ya. Tadi untuk plugin kita sama. Kita sering explore juga, coba-coba sebenarnya ya. Kita semua sama ya. Tapi yang utamanya di sini kita mana sih yang paling sering digunakan? Utamanya kalau untuk jenisnya banyak ya. Dan nama-nama pluginnya sebenarnya silahkan teman-teman cari aja plugin apapun. Tapi utamanya kita sering gunain pertama buat gambar. Cari gambar di sini saya gunakan Unsplash, Mozilla gunakan Unsplash juga. Tapi teman-teman mau gunakan yang lain bebas silahkan. Kalau sebenarnya banyak plugin yang lain yang gambar itu silahkan. Ini pertama gambar. Kedua tadi teman-teman bisa cek di komponen kita banyak icon. Kita butuh bikin icon dengan cepat. Kita bisa gunakan plugin di sini, icon. Di sini saya banyak gunakan icon.
Ada feather icon, ada iconify, iconly, tadi ada material design icon. Ini sebenarnya ya sesuaikan dengan kebutuhan desain kita. Kadang kalau material desain ini kadang lebih tegas gitu untuk tampil iconnya itu. Kalau di sini iconly itu lebih smooth, lebih lebih rounded gitu. Kadang saya suka juga agen-agen seperti ini. Tapi ya silakan teman-teman eksplorasi lagi. Tinggal dicari aja. Itu pertama, gambar icon. Kedua, warna. Di sini bisa gunakan color scale generator. Ini supaya kita bisa bikin turunan warna seperti ini tadi. Ini kalau teman-teman cek, ini kenapa warnanya dari terang kali, terangnya agak terang, tengah, base, dan lebih gelap lagi, itu diatur menggunakan plugin. Banyak pluginnya nggak color scale generator aja. Ada banyak, tapi yang penting ini kita bisa generator color atau generate color. Kita pilih aja colornya yang mana, misalnya ini. Nanti kita mau bikin stepnya berapa banyak turunannya. Kita create, dia bakal muncul di sini. Oke, itu untuk color ya, teman-teman bisa cek, nggak harus diturunin satu-satu di sini ya sebenarnya. Dekat di sini kita turunin lagi, nggak harus. Kita bisa gunakan color scale generator. Itu untuk color. Color ada banyak. Ada juga untuk ngecek kontras. Di sini ya penting juga kalau teman-teman kemarin ada belajar visual fundamental, ada nama kontras. Di sini kita bisa cek apakah komponen kita ini udah kontras atau belum. Teman-teman tinggal klik aja di sini. Di bagian teksnya. Di bagian komponennya. Misalkan ini hitam dengan background putih, itu nilainya semua bagus. Kontrasnya bagus. Kalau misalkan kita jadikan putih, dia fail. Karena kenapa ya? Karena kontrasnya nggak bagus. Kalau teman-teman tahu kontras itu adalah perbandingan antara hitam dan putihnya atau gelap dan terangnya itu sama-sama seimbang. Jadi komponen yang muncul itu kelihatan. Ini karena kenapa gagal ya? Karena kontrasnya nggak bagus. Karena backgroundnya putih, teksnya juga putih di sini. Masih kurang apa? Ini kita cek, ini kita nggak bisa ikutin juga, kita harus gunain juga visual kadang. Kalau masih kelihatan ya nggak apa-apa. Misalkan di sini, ya. Itu untuk color scale generator. Untuk apa namanya lagi? Yang sama ya. Kadang kita kalau bikin desain itu kita harus bikin konten dummy namanya ya. Supaya nggambarin gimana sih kontennya nanti. Walaupun kita belum mikirin konten aslinya, kita bisa gunakan konten real di sini. Di sini kita bisa masukin teks, gambar, icon, dan lain-lain juga sebenarnya. Ini saya gunakan teks ya, untuk masukin deskripsi. Deskripsi. Oke, ini loading. Tinggal coba aja nanti konten real ya. Masukin teks, gambar, icon juga. Di sini saya sering masukin teks dummy. Pengen gambarin kontennya itu, walaupun kontennya nggak jelas sekali ya. Tuh, tadi bisa di list gambar, icon, color, color scale, kontras, content real, ilustrasi terakhir. Mungkin bagi teman-teman yang butuh ilustrasi ya bisa cari aja ilustrasi kit atau ada apa namanya. Tinggal cari aja di community atau di pluginnya, itu banyak. Tinggal cari aja ilustrasi. Itu banyak yang muncul. Mau diinstal semua silahkan install aja. Nggak ada masalah sebenarnya. Oke, di sini ada banyak ya. Ini oke, ini plugin. Di sini ada banyak ya. Ada yang 3D mungkin ini yang beli ini ya cuma itu. Cuma dua yang saya install.
Ya, saya kadang nggak butuh semuanya juga ya. Kalau butuh tinggal di install doang. Itu yang lainnya nggak pernah saya gunain. Nggak tahu saya kapan terakhir gunain, saya pun lupa kapan. Itu yang utama teman-teman yang sering kita gunain dan ya itu bakalan berguna nanti untuk teman-teman untuk ngedesain sebuah tampilan ya. Itu mudah-mudahan membantu. Oke, gitu ya dari Mas Radit. Ada lagi nih Mbak. Ini Hmm, masukin plugin. Sebenarnya barusan baru banget ditunjukin juga ya. Pluginnya tetap perlu dicari dulu sih. Mau cari plugin seperti apa. Tadi Bang Fadli udah nunjukin masuk ke community. Terus nanti kalau misalnya udah search, di bagian ujung kiri ada pilihan mau cari bentuk file atau bentuk plugin. Kalau udah dipilih plugin, nanti di sebelah kanannya akan ada button install. Nanti di sana bisa diinstal. Mungkin nanti juga bisa boleh apa ya, di rewind video record hari ini ya. oke gitu Mas Radit dan teman-teman ya yang butuh plugin ya, yang baru ya, teman-teman yang baru coba Figma, yang baru tahu plugin, silahkan diinstal dan tadi yang sesuai kebutuhan aja yang saya tunjukin. Mas Taufik, kalau untuk komponen apa satu dirubah semua berubah seperti warna font dan tadi dan yang tadi ya kalau misalkan yang udah kita simpan ya ini saya nangkapnya yang udah kita simpan dari Mas Taufik. Kalau misalkan ini mana tadi ini kita udah gunain yang apa namanya gunakan title 2. Kalau kita ubah di bagian di sini ya maksudnya kalau saya nangkapnya ya di sini dia bakal berubah semuanya yang menggunakan title 2 tadi ya. Yang ini kita gunakan title 2, dia bakalan ngikut. Nah, kalau kita ubah tebalnya, ya ini bakalan berubah juga. Kalau untuk komponen komponen style untuk teks, untuk color ya, kalau kita ubah itu bakalan berubah semuanya. Gitu Mas Taufik. Hmm, oke. Mbak Fitri ada yang mau sampaikan dulu, Mbak? Eh, nggak ada yang khusus sih. Karena harapannya memang untuk yang hari ini pengennya teman-teman yang banyak tanya. Karena mungkin udah buka Figma, udah bingung, terus kalian yang bertanya, itu bakalan lebih tepat kalau dibicarakan soal apa yang bisa dibicarakan di Figma banyak banget dan kayaknya waktunya juga nggak akan cukup juga. Harus sambil bener-bener kalian lakukan gitu, nggak bisa cuma lihat aja gitu kali ya. Tapi ini Oke, ada pertanyaan yang di bawah mau dijawab. oke, gimana nih teman-teman? Kita udah 1 jam setengah. Apa dijawab kali ya, Mbak ya? Udah teman-teman nggak kebingungan. Oke, kita jawab deh. Mungkin saja yang bacakan, Mbak. Titit Mas Taufik. Ini udah dijawab juga ya tadi. Yang di bagian bawah nih, yang NH Ikhwan sama Wildan. Cara menambahkan plugin tadi bagaimana tadi? Oke, untuk menambahkan plugin saya coba lagi ya. Ini kelihatan ya. Untuk nambahkan plugin sebenarnya ada 2 cara. Kalau teman-teman udah buka file, tinggal klik kanan, plugin. Kalau belum install, nanti ini di paling bawah ya. Klik aja Browse Plugin and Community. Kalau kita klik, dia akan pindah file di sini. Pindah tab gitu. Ataupun balik aja ke bagian Back to File. Di sini pergi ke bagian Community. Tujuannya sama. Perginya sama tadi. Sini. Cuman caranya aja beda. Kita bisa ada 2 cara. Plugin Community. Di Community. Di sini ada explore, lain widget dan lain-lain. Di sini teman-teman klik aja plugin. Di sini juga plugin ya sama. Tinggal ini ada plugin yang paling sering mungkin ya. Ini yang berapa ya? Keyboard. Ini yang kita gunain ada beberapa ataupun ingin sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan butuh ilustrasi ya, cari aja namanya ilustrasi. Keyword.
nggak usah tipikal juga ya, illustration pun muncul nanti. Illustration, sorry. Di sini bakal dialihin dulu. Di sini teman-teman ada file plugin. Di sini kreatornya, ini widgetnya. Kalau ini file, ini bentuknya file. Kita ngambil file punya orang ini atau creator ini. Kita akan copy filenya, kita duplikat lagi. Kalau plugin, kita nggak perlu copy file ini. Kita install aja. Kita bisa langsung gunain di dalam sebuah desain kita. Ini bakal muncul di sini kalau udah install tadi, nggak perlu di refresh apapun, nanti otomatis muncul. Akan muncul di sini pluginnya. Kalau teman-teman gunakan yang di sini, di file, itu kita akan diarahin ke dalam sebuah file lagi. File ini siapa yang buat? Ada kreatornya. Ini kreatornya yang buat. Kita bisa gunain apa namanya, filenya ini. Kalau misalkan mereka ngizinin buat digunain. Di sini kita bisa cek dulu isinya di dalam. Ada beberapa ya isinya. Kalau nggak pengen install langsung ya, bisa cek dulu. Oh, kayaknya bagus. Baru deh kita duplikat di sini. Duplikat, nanti bakalan buka file baru. Dia agak panjang juga cara flow-nya ya. Teman-teman bisa pilih mau seperti ini ataupun menggunakan plugin. Itu intinya cara install plugin tadi untuk Mas Ikhwan. Mudah-mudahan bisa membantu. Ini teman-teman bisa cek ya kalau butuh avatar. Oke, dari Mas Wildan untuk bisa dikasih tahu lagi penempatan grid tadi ya, dan lengkapnya grid di sini. Tinggal diklik aja frame-nya, salah satu di sini klik frame. Teman pergi ke bagian layout grid. Di sini saya sembunyikan aja tadi ya. Ini kita kembalikan lagi. Kalau mau bikin baru, tinggal tekan plus di sini. Tekan tanda plus, nanti akan muncul lagi default-nya itu grid. Kita bakalan gunain kolom. Nanti muncul lagi kolom. Atau bisa gunain row juga. Ini seperti ini jadinya. Kalau teman-teman mau detailnya jaraknya gimana diatur dengan rows-nya segini itu boleh sebenarnya, nggak ada masalah. Teman bisa membantu ya. Ya tujuannya untuk bikin grid dan kolom ini ya supaya membantu desain kita lebih rapi. Dan kalau pertanyaannya cara nampilinnya ya seperti ini. Klik frame-nya, nanti sebelah kanan ada layout grid, nanti ditambahin aja. Bisa sembunyiin atau dihapus. Dihapus dia bakalan hilang, harus tambah lagi. Oke, terus satu lagi. Oke, itu dari Mas Wildan. Oke, patah-patah suaranya. Sorry. Mungkin kalau ada yang kurang jelas ya bisa ditanyakan lagi ya, nggak masalah. Dari Mas Saiful, mungkin kapan salah satu tugas kita kan, jadi kita bisa program apa yang bisa dikembangin. Oke, gimana nih Mbak Fitri ya? Ada yang nanya terkait tugas? Mau dibahas di setiap live session? Oke, ini jawaban dari Mbak Fitri. Ini tidak ada bahasan khusus untuk tugas karena tugas ini masih fundamental ya, dan tugas teori untuk copy word. Teman-teman ya tujuannya untuk manfaatin tools ya. Sebenarnya di sini kita udah tunjukin cara gunain tugas ya, tapi untuk tugas-tugas berikutnya nanti ada yang bagian riset, itu akan ditunjukin cara idealnya gimana kita melakukan riset, bukan sebenarnya mengerjakan tugas ya, tapi gimana teman-teman bisa memahami materi. Ya kalau materi itu ya supaya teman-teman tugas itu supaya teman-teman bisa memahami materi, tapi kita nggak akan bahas secara apa ya, oh kita harus masukkan ini ke sini, harus masukin ke sini, itu malah jadinya bukan tugas ya, malah jadinya tutorial nanti. Tapi kalau di sini teman-teman sebenarnya kita udah apa namanya, udah kasih tahu cara bikin tugas sebenarnya.
Ya, dan ini silakan eksplorasi lagi. Ini tips-tipsnya, teman-teman bisa terapin di tugasnya hari ini sebenarnya. Oh, tugas-tugas sebelumnya kenapa nggak ada dibahas gitu ya, tugasnya masih teori. Oke, itu teman-teman. Ada lagi nggak? Oke, itu ya semuanya Mbak Fitri lagi berjaringan. Mudah-mudahan saya aman juga ya. Gimana teman-teman, masih adakah pertanyaan bisa ditanyakan atau kita bisa dicek lagi? Mungkin bagi yang tertinggal tadi cara install plugin ya bisa nanti di cepat-cepatin aja di bagian install pluginnya, atau nanti di bagian simpan komponennya bisa dicepatin aja nanti, atau simpan warnanya bisa dicek lagi nanti setelah live session ini berakhir. Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan. Sekali lagi nggak bisa jawab kayaknya. Bagi apa delay. Oke teman-teman, saya mewakili Mbak Fitri juga yang telah hadir pada live session malam hari ini terkait kita pertama menggunakan tools di Figma. Ya, semua toolsnya, pluginnya, simpan colornya, dan lain-lain. Dan dan ya nyimpan komponennya, dan utamanya teman-teman bisa bikin tampilannya. Jadi nggak coba-coba aja, tapi kita bisa nampilin tampilan aplikasi. Dan tugas teman-teman itu cuman duplikasi atau copy word atau jiplak ya, bikin semirip mungkin, diusahain semirip mungkin. Kalau mungkin ada beberapa teksnya yang kurang pas, fontnya itu nggak masalah. Seperti saya ini sebenarnya fontnya nggak terlalu mirip ya, tapi ini masih mirip. Walaupun itu bukan fontnya, itu nggak masalah sebenarnya. Tujuannya supaya kita bisa bikin tampilan. Sebelum teman-teman eksplorasi ya, cara bikin tampilan baru, baiknya teman-teman bikin dulu yang mirip dengan punya orang lain. Kalau kita udah bisa bikin dengan semirip mungkin dengan punya orang lain, berarti kita udah bisa untuk eksplorasi lagi. Oke, oke dari Mas Ical Bang, kalau ikonnya nggak ada di plugin terus bikin sendiri pakai shape sendiri di grup, apakah bisa? Bisa, tapi saya nggak pernah bikin icon sendiri ya. Jawabannya Oh, bisa. Ya Mbak. oh, ada ya. Ya, oke. Oke. Barusan saya live dulu soalnya. Oke, ini Mas Ical ya tadi. Kalau bikin apa? Icon bisa, tinggal dipakai shape tool di sini ataupun rectangle tools ya di sini, tinggal diatur-atur aja. Tapi jujur saya sendiri nggak pernah bikin icon ya, karena ya saya biasanya gunakan icon yang udah ada aja. Itu dari saya jawabannya tadi. Boleh. Kalau Fitri ada tambahan mungkin. Ya, ada tambahan. Jadi sebenarnya boleh banget bahkan banyak juga sebenarnya UI designer yang bikin icon khusus, utamanya kalau emang itu adalah apa ya, permintaan dari perusahaannya untuk oke, kita harus pakai icon sendiri, bikin iconnya itu juga sering ada. Jadi boleh pakai shape sendiri, hanya saja kalau misalnya itu terlalu lama menghabiskan waktu kalian, lebih baik coba cari base icon terlebih dahulu. Jadi icon yang mirip-mirip terus nanti di tweak mungkin ya. Jadi kayak diatur-atur sendiri. Kira-kira oh ini cocok, oh ini kayaknya saya bisa ubah supaya si ikonnya bentuknya nggak begini. Itu bisa aja diedit-edit selama dia ini ya open source ya. Jadi boleh banget, hanya saja hati-hati, eh tetap jaga waktunya karena biasanya kalau udah ngulik-ngulik hal yang kecil kayak gini justru malah ngabisin waktu yang lebih lama juga. Gitu kali ya. Oke, ya begitu teman-teman. Contohnya seperti ini ya, kita mau bikin seperti ini. Ada tools tadi, Substract, apa? Substract, saya lupa. Ya bikin icon sebenarnya seperti ini ya, kita antar komponennya kita gabungin, nanti kita kasih union atau subtract di sini ya, seperti ini. Tapi ini bakalan makan waktu sebenarnya. Kalau di realnya kita jarang gunain seperti ini ya, tapi tergantung dari permintaan. Nanti misalkan perusahaannya butuh icon baru atau apa, style baru, lainnya. Biasanya bakalan dibantu juga sama tim graphic designer. Itu bikin iconnya sesuai dengan brand style kita.
Tapi ya kalau bikin cepatnya kita bisa gunakan community atau plugin tadi. Itu dari Mas Ical. Mudah-mudahan Ada bisa tambahan menjawab. Ya, soal pertanyaan icon dari Mas yang lain, Mas Teguh. Nanya soal kalau kerja di sebuah company wajib buat icon sendiri apa ada ilustrator yang buat icon? Karena yang saya pikir kalau kita selalu pakai icon buatan seseorang takut kena copyright. Jawabannya, sebetulnya kita perlu balik lagi ya ke tugas kita sebagai UI UX designer. Sebenarnya ada dalam sebuah tim itu untuk bikin sebuah prototipe atau perwarupa dari sebuah produk dan itu lebih cepat lebih baik. Ingat, lebih cepat lebih baik. Apalagi biasanya setiap project itu selalu ada timeline yang perlu kita patuhi. Timeline misalnya ada yang cuma seminggu lagi kita harus presentasi sama klien. Ternyata kalau cuma seminggu, kebayangkan ya kalau kita bikin icon sendiri. Nah, kayak gitu lah. Intinya itu bakalan jadi workload tambahan. Akan syukur kalau misalnya ternyata ada ilustrator khusus atau orang khusus yang mengatur soal digital asset, kayak grafik aset yang ilustrasi, icon. Mungkin kalau emang ada orang khusus yang mana selama 1 minggu itu dia mengerjakan itu, nanti kita tinggal tempelin gitu ya di dalam UI yang kita buat, itu masih make sense. Tapi kalau misalkan soal iconnya bikin sendiri, ya balik lagi. Kenapa banyak banget icon gratis di luar sana ataupun icon yang di-share, plugin icon juga banyak. Belum lagi kayak desain desain framework seperti material pun sebenarnya share material desain icon itu untuk apa ya? Karena memang sebenarnya tujuan kita adalah untuk bikin rupa yang bisa membuktikan solusi desain yang bisa membantu orang dengan cepat. Jadinya hati-hati juga kalau terlalu fokus bikin icon sendiri jadi sulit. Terus yang di bawah soal takut ikonnya kena copyright. Jawabannya, karena sebenarnya dari awal ketika kita cari icon itu udah ada aturannya kali ya. Jadi kalau kalian coba download di luar atau ngeliat kayak di uh, apa ya di community, sama di luar. Kalau misalnya kalian download yang di Google, terus di downloadnya .zip. Biasanya di dalam .zip itu suka ada juga kan file license. Jangan dihapus langsung ya. Eh, ini soalnya kebiasaan banget nih para teman-teman saya dari dulu juga sama. Kalau misalnya udah download sesuatu digital asset di dalam Google, yang ini yang maksudnya dari ini ya, dari internet, itu setelah download filenya di unzip atau ya pokoknya dibuka. Setelah itu tuh dia lihat oh ternyata ada file yang nggak butuh, apalagi yang license, hapus. Saya ngambil aja yang gambar-gambarnya aja. Nah, itu yang perlu kita mulai hindari sekarang karena kita sama-sama desainer, orang yang membuat digital asset juga. Kita perlu baca dulu license-nya kayak gimana. Kalau emang itu di-download via internet gitu ya, kita nggak tahu dia gratis enggaknya. Tapi kalau untuk yang di community, yang sudah di-serve, yang ada di plugin, sebenarnya itu kalau dia berbayar, dia bakalan ada tulisannya kayak kita harus subscribe dulu di premium, nggak bisa diakses. Hal-hal kayak gitu itu udah ada di pluginnya, jadinya kita bakalan terhindar juga, lebih mudah untuk membedakan mana yang berbayar, mana yang enggak. Biasanya yang berbayar berarti secara komersil nggak boleh, maksudnya nggak boleh sembarangan lah ya, intinya kayak gitu. Kayak ilustrasi. Ilustrasi juga, oh, Bang Fadli install Blush nggak di dalam si Figma-nya? Mau nunjukin buat kalau premium biasanya suka ada tulisan-tulisan gitunya khusus kan meskipun itu di plugin. Oke, bentar, Pak. Ini saya share screen lagi, teman-teman ya. Untuk Blast saya install. Jadi ada juga beberapa digital aset yang mana kalau misalkan emang dia eh, kena license-nya adalah ketika filenya itu yang bentuknya SVG, yang bisa manipulasi yang tadi kata saya ya. Kita cari icon yang bisa dijadikan dasar, terus kita manipulasi iconnya.
berarti dia gratis karena dia share si file yang bisa dimanipulasi. Tapi kalau misalkan yang filenya perlu perlu license khusus untuk memanipulasi, dia jadinya ya bakalan cuma bikin PNG-nya aja atau JPG-nya aja. Nah ini ya, ini ilustrasi di dalam Blush kita bisa gunakan, tapi ternyata ada yang nggak bisa kita gunakan juga karena itu butuh license lebih lanjut. Mirip-mirip kayak gitu. Kalau misalkan di plugin, kita dibantu dengan hal tersebut. Terus kalau yang dari community, kalau di community kalian juga perlu baca-baca, apalagi kalau itu dari orang biasa ya, maksudnya kayak ada desainer biasa yang share filenya dia, coba dibaca di description-nya, apakah memang itu bisa digunakan atau tidak bisa digunakan gitu. Yang icon coba Bang. Baik. Intinya ya mungkin perlu perlu lebih literasi kita perlu ditingkatkan lagi ya, tentang informasi-informasi yang memang disampaikan sama si orang-orang yang memberikan aset tersebut gitu. Oke, ini contohnya. Tapi kalau misalkan teman-teman mendapatkan kayak ilustrasi atau icon dari sini, dari community, itu mostly memang sudah freely shared. Makanya kenapa mereka berani untuk share. Di community, mereka tahu resikonya bahwa itu bakalan bisa diakses orang, bisa diduplicate sama orang, dan bisa digunakan juga sama orang. Kalau misalnya memang masih belum yakin soal license mereka gimana, bisa coba di komen kah mungkin kayak gitu. Kalian bisa lakukan validasi lagi sama orang yang punya filenya. Ini lebih ke etika kali ya, etika sebagai desainer. Kebayang deh kalau misalnya ternyata kalianlah yang membuat sebuah aset, yang mana kalian buat aset itu untuk dijual misalnya, untuk mendapatkan revenue untuk diri kalian sendiri. Terus ada orang yang menggunakan desainnya, tapi tidak mengindahkan license yang kalian buat, terus mereka gunakan untuk komersil, mereka dapat uang, tapi kalian tidak dapat uang. Kadang itu jadi sebuah ganjalan hati ya. Dan ya, sekali lagi mungkin license-license seperti ini teman-teman perlu lebih clear lagi nanti kalau misalkan memang mendapatkan nih kayak, wow ini desainnya bagus banget, saya mau pakai full. Itu hati-hati di situ. Oke, ini salah satu license-nya teman-teman yang udah ada ya. Ini kontributornya ngasih tahu license-nya apa di sini. Dan ya kalau mau download full pack-nya mereka bakalan ngasih link full pack di sini. Nanti ya kita bakalan disuruh beli ya. Mau diarahin kemana gitu. Oke gitu teman-teman, mudah-mudahan bisa cek lagi sebenarnya plugin yang saya kasih tahu itu yang gratis yang sering kita gunain ya teman-teman, intinya sering-sering baca lagi license-nya ya, karena yang Mbak Fitria bilang tadi itu lebih ke etika. Kita misalkan mau ambil rambutan orang misalkan atau mangga orang, ya kita harus izin dulu gitu lah ibaratnya. Walaupun kadang orang tuh ngasih aja ya, tapi kita harus cek dulu apakah diizinin atau enggak. Sama di dalam sebuah desain community ini. Kita cek dulu apakah mereka ngasihnya cuma-cuma atau ngasihnya harus izin dulu. Apalagi kita kan sama-sama punya punya profesi yang sama gitu ya. Sama aja kayak di rumah kita ada pohonnya pohon rambutan, di rumah orang pohon mangga. Kalau ada yang nyuri pohon rambut di apa nyuri rambutan di rumah kita gimana dan gimana rasanya orang yang punya pohon mangga gitu kali ya. Waduh, ibaratnya. Itu teman-teman ya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tadi ya dari awal sampai akhir, dan terakhir kita license tadi silahkan dicek lagi, dibaca lagi. Kalau masih bingung terkait license ini ya bisa tanyakan di grup diskusi, nanti akan kita bantu jawab ya. Ada tambahnya lagi Mbak? Kita ada Sudah 2 jam cukup, soalnya, Bang. biar teman-teman bisa mengerjakan tugasnya. Saya khawatir nanti tugasnya nggak terkerjakan. Oke, semuanya terima kasih banyak ya udah hadir live session malam hari ini. Ya ini baru hari keempat, kita masih ada sekitar 16 hari lagi. Jadi jangan berpikiran ini terakhirnya. Ini besok masih ada, hari Senin masih ada, Senin depan masih ada, Senin depan masih ada.
Jadi tetap konsisten dan kerjakan tugasnya. Kalau nggak paham materinya tanyakan, kalau belum paham juga ya nggak apa-apa, ditelan aja dulu itu prosesnya. Kadang kita nggak paham, baru kita baca lagi ulang, oh rupanya gitu. Biasanya itu kita harus butuh waktu kadang. Gitu teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Tutorialnya akan kita share setelah ini, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam.